Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Indonesia menang melawan Filipina. Ya, Skornya meyakinkan 3-0. Wow, keren. betul. Bro Ipung. Iya, sebetulnya gini, bro. Kalau kita lihat dari yang kita analisa dari sebelum pertandingan, bahwa faktor cuaca juga kan punya pengaruh. Dan memang Mhm. akhirnya kan dari pihak penyelenggara dengan cuaca yang sedemikian panas, itu memberlakukan yang namanya cooling time ya, Hmm. cooling break. Jadi di tengah-tengah waktu pertandingan, di kedua babak ada cooling break. Itu salah Hmm. satunya untuk mencegah terjadi kolaps antar ke pemain yang bisa diakibatkan karena dehidrasi. Nah, Hmm. tentu kebijakan yang seperti ini lumrah di sepak bola ya, karena juga kita pernah menyaksikan hal yang sama. Nah, khusus untuk melihat dari pertandingan yang dilangsungkan, ya kita sangat bersyukur ya bahwa di pertandingan pertama yang kita prediksikan bahwa Indonesia akan kesulitan untuk beradaptasi dan kesulitan juga untuk mendapatkan nilai penuh ternyata bisa dirubah oleh Coach Indra Safri dan pemain-pemain yang berlaga untuk bisa menciptakan gol yang jumlahnya cukup meyakinkan. Dan Hmm. rata-rata gol yang terjadi itu di injury time ya. Di Hmm. injury time babak pertama itu golnya Marcelino. Di injury time babak kedua Irfan Jauhari dan Fajar Fajar itu juga bisa apa ya, bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu loh. Walaupun sebetulnya ketika pertandingan dimulai Indonesia sebetulnya agak kesulitan juga untuk katakanlah untuk mulai mengobrak-abrik pertahanan Filipina Hmm. karena ternyata chemistry antar pemain ini juga masih menjadi masalah. Tapi Hmm. itu sebetulnya hal yang wajar mengingat ini adalah pertandingan resmi mereka pertama. Hmm. Mereka juga masih membutuhkan adaptasi antar pemain gitu loh, Bro. Hmm. Jadi kalau melihat dari laga ini kita udah bisa nebak ya sebenarnya tim intinya itu yang tadi atau yang mana? Sebetulnya dengan eh, masuknya Fajar mengganti itu justru permainan Indonesia menjadi lebih hidup gitu loh. Nah, kemudian juga Rio Fahmi yang tadinya agak sibuk ketika dia harus mengcover Sawyer dengan kehadiran Fajar ini dia juga lebih berani untuk mulai melakukan tusukan-tusukan dan Hmm. terbukti bahwa asis-asis dari Rio Fahmi inilah yang kemudian bisa membongkar pertahanannya Filipina. Terlihat dari asis dia yang pertama ketika dia memberikan asis yang begitu cantik yang dilakukan dengan first time oleh Marcelino itu kan sebuah kerjasama yang cukup menarik saya pikir. Ya. Oke, berarti ini Mhm, kita Indonesia udah menemukan ya, artinya tim mhm. yang memang akan menjadi tim inti dari timnas Indonesia dan untuk berikutnya juga tentu akan lebih mudah kan ya. Saya pikir dengan pertandingan pertama yang sepertinya itu kan butuh juga waktu untuk mulai beradaptasi dengan aura kompetisi dan Hmm. itu bisa dilewati oleh tim Indonesia dengan hasil yang memuaskan. Artinya langkah berikutnya dari skuad Indra Safri ini lebih lebih ringan lah katakanlah seperti itu. Hmm. Karena mereka di akhir-akhir pertandingan memasuki babak kedua, ketika chemistry antar pemain sudah cukup terjalin, ini toh ternyata dengan kemampuan individu pemain-pemain Indonesia yang jauh di atas pemain-pemain Filipina itu mampu dimanfaatkan dengan baik. Walaupun dari segi organisasi permainan sebetulnya kita belum baik gitu loh, masih Hmm. ada lubang-lubang yang apa ya yang harus diperbaiki Hmm. karena ternyata suplai bola, aliran bola dari mulai bawah, tengah sampai ke depan itu juga sebetulnya tidak terlalu mulus aliran bolanya gitu loh. Nah, tapi begitu Marcelino kemudian diperankan untuk mulai bisa mengambil bola dari mulai bawah, itu justru permainan menjadi hidup. Nah, di sini peran Marcelino menjadi penting. Karena Marcelino ketika dia hanya bermain terpaku di lapangan tengah tanpa harus bersusah payah mengambil bola dari bawah, itu justru Marcelino kekurangan suplai bola. Artinya space dia untuk mulai mengolah bola itu
terhalangi oleh space yang sudah di ini ya ditetapkan oleh coach. Tapi begitu Hmm. dia sudah mulai mengambil bola, mungkin arahan dari coach Indra Safri, dia mulai bisa mengolah bola dari mulai bawah, Hmm. itu justru pergerakan dia malah lebih hidup. Hmm. Gitu. Hmm. Ya, saya lihat banyak sekali peluang sebetulnya ya dari Indonesia. Yang saya agak mengherankan adalah dulu tuh Witan itu jago dalam apa tendangan pertama ya, first time kicknya itu wah mantep gitu. Tapi Betul. kok di pertandingan ini nggak ada yang lolos ya, nggak ada yang bagus. Ya Ada memang apa ya ini dengan juga Witan ini? Apakah pahanya ini udah kendor atau gimana? ya itu juga mengundang tanda tanya ya. Karena dalam hal ini di squad ini Witan diposisikan sebagai pemain yang paling berpengalaman, pemain yang mungkin bisa menjadi panutan. Karena Hmm. dari sisi usia pun juga dia paling senior saat ini. Hmm. Cuma sayangnya di pertandingan pertama Witan justru tidak terlalu terlihat kontribusinya. Nah, seperti yang Bro Eri sampaikan bahwa ada finishing touch dari Witan yang kehilangan sentuhannya gitu loh. Hmm. Dulu dia begitu mobile dalam mengiris lapangan ini ya pinggir pinggir lapangan. Kemudian dia melakukan cutback atau ketika dia menerima umpan dia langsung bisa memposisikan diri dalam posisi yang mengancam gawang lawan itu juga tidak terlihat Hmm. di pertandingan ini. Nah, Hmm. tapi kita juga di pertandingan ini juga agak diuntungkan juga dengan saya sih melihat bahwa ada kesalahan penerapan strategi dari Filipina. Hmm. Ketika Filipina berada dalam posisi tertinggal, mereka sepertinya nih pelatih galau ya dalam menerapkan Hmm. taktik. Apakah dia akan mulai menyerang secara simultan atau tetap dengan pola yang sama? Nah, karena tidak ada pakem yang pasti dari pelatih Filipina, akhirnya pemain-pemain sendiri yang ada di lapangan itu menjadi bingung. Apakah dia harus mulai melakukan serangan secara simultan atau tetap bermain sebagai middle blocker? Hmm. Dan ini yang terjadi adalah mereka akhirnya menerapkan taktik yang sama Hmm. dengan penerapan di sejak pertandingan awal mereka kan sudah menerapkan middle middle block ya Hmm. untuk menahan gempuran-gempuran Indonesia. Jadi tidak heran bahwa di pertandingan awal di menit-menit awal kita sangat kesulitan untuk menembus Hmm. pertahanan Filipina karena mereka ya boleh dibilang hampir banyak sekali pemain-pemain yang menumpuk di lapangan belakangnya Filipina. Hmm. Nah, sayangnya ketika mereka tertinggal tidak ada perubahan dari pelatih Filipina untuk mengejar ketinggalan gitu loh. Hmm. Ada juga sih saya pikir mereka juga kemungkinan ya ada kekhawatiran bahwa ketika mereka mulai melakukan serangan akan banyak lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Hmm. Akan mengingat bahwa secara individu pemain-pemain kita jauh kualitasnya di atas pemain Filipina. Jadi Hmm. mereka mengkhawatirkan seperti itu. Tapi sebetulnya kekhawatiran itu tidak perlu tidak perlu terjadi ya. Hmm. Kalau Filipina juga memandang bahwa di laga awal ini yang kebetulan melawan tim yang kuat, dia harusnya juga bisa paling tidak mengambil nilai gitu loh. Hmm. Nah, untungnya itu tidak dilakukan oleh pelatih Filipina. Hmm. Pelatih Filipina tetap menerapkan pola yang sama, sementara Coach Indra Safri sudah mulai melihat bahwa ada celah-celah yang bisa dia lakukan. Hmm. Dengan masuknya Fajar Faturrahman yang di awal sempat juga dia punya penetrasi yang bagus, cuma sayangnya ketika dia melakukan assist atau ketika dia melakukan penyelesaian, dia masih kesulitan. Hmm. Memasuki babak-babak akhir di babak kedua, dia mendapatkan peluang yang sangat bagus dan itu tendangannya sangat cantik gitu loh, bro. Hmm. 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 Ya, ya, dan menurut saya kiper Filipina juga bagus ya. Salah satu contohnya adalah Ya, ketika Witan mau membuat gol lewat celah kakinya kiper, justru kipernya bisa menutup lubang itu ya. Dan yang kedua, betul. kiper juga bisa mematahkan tendangan penalti. Ya, ya memang kiper ini kebetulan dari sejak usia dini ya, dia mulai berlatih di Belanda gitu loh. Hmm. Jadi
mungkin buah dari pembinaan, buah dari latihan-latihan yang dia terima selama di Belanda, dia menjadi sosok yang juga cukup punya peran penting dalam menahan gempuran Indonesia. Jadi Hmm. tidak heran bahwa kiper ini yang kemudian menjadi kapten tim Filipina karena terlihat Oh. dia yang paling berpengalaman Hmm. dari permainan Filipina tadi. Walaupun sebetulnya kita juga punya kekhawatiran dengan adanya Santiago Rublico yang bermain di Atletico Madrid. Hmm. Tapi Santiago Rublico juga percuma kalau dia hanya menggalang pertahanan tanpa dibantu oleh tim-tim apa teman-teman yang lain. Ya. Artinya Ya. lubang yang ditinggalkan oleh teman-temannya yang lain ini tidak bisa di-cover oleh Rublico. Hmm. Karena jangkauan range serangan Indonesia tidak hanya terpaku pada posisi tengah. Hmm. Sementara Rublico banyak bermain di tengah. Yang Hmm. di situ mungkin kenapa Rublico ditempatkan di tengah? Karena dia melihat pada posisinya Marcelino Ferdinand. Hmm. Marcelino Ferdinand bisa bermain di tengah, bisa mengeksploitasi jantung pertahanannya Filipina dari tengah, sehingga Hmm. Santiago bermain di situ. Hmm. Tapi dengan masuknya Fajar Fatur Rahman, kemudian di kiri juga Arhan juga sudah mulai aktif untuk melakukan serangan. Akhirnya pos yang dijaga oleh Rublico menjadi percuma karena serangan permainan Indonesia lebih banyak bermain di sayap kiri dan kanan. Hmm. Hmm. Nah, bro, itu kalau misalnya dari Indonesia sendiri, itu ada nggak pemain yang eh, bermain sangat em, bagus lah di di pertandingan ini? Ya, saya melihat faktor pengalaman ada saya terlihat di Marcelino Ferdinand ya. Mhm. Marcelino Ferdinand ini pemain yang cerdas, yang bisa memanfaatkan daerah-daerah pertahanannya lawan. Nah, Mhm. kemudian saya juga melihat peran dari Rio Fahmi. Rio Fahmi dia di posisi sebagai bek kanan, tapi aktif dalam melakukan serangan dan umpan-umpan yang asis-asis yang dia berikan bisa menghasilkan gol. Kalau tidak salah, gol kedua dari jauh hari ya jauh hari ya kalau nggak salah. Nah itu juga kan dari umpannya Rio Fahmi gitu loh bro. Mhm. Mhm. Jadi dan masuknya Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman menggantikan Sroyer. Tadinya dengan gaya bermain yang empat, saya sih melihatnya seperti apa ya skema yang diusung oleh ini Indra Safri adalah 4-3-3. Dia menempatkan tiga di depan itu Ramadan Sananta, Schroyer di kanan dan di kiri Witan. Nah, eh, sementara di tengah itu ada Beckham, ada apa? Ada siapa? Marcelino dan pemain satu lagi. Kalau nggak siapa ya? Saya lupa. Nah, tapi ini juga kemudian bisa berjalan dengan baik ketika pergantiannya menjadi efektif. Hmm. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Indra Safri ini saya pikir membuahkan hasil yang bagus ya. Ya. Dengan Irfan Jauhari bisa menceploskan gawang Filipina, berikut juga dengan Fajar Fatur Rahman yang bisa memanfaatkan peluang. Ya. Gitu, bro. Hmm. Oke. Nah, best player ada nggak? Saya melihat pada Marcelino ya, bro. Oke, Marcelino, Marcelino ya. eh, eh. Tapi saya juga melihat ada perkembangan yang menarik dari eh, peran dari Alfrianda Dewangga sebagai pemain versatil dan ini bisa menjadi campaign dia untuk kembali comeback ke timnas senior. Oke. Karena peran dari Dewangga tandem dengan Rizky Ridho ini juga cukup bagus. Ya. Ya, mereka artinya punya chemistry yang cukup baik dan serangan-serangan Filipina tidak pernah bisa menjadi efektif karena peran dari kedua pemain ini yang cukup bagus dalam saling mengcover itu. Ya. Nah, Nah. kemudian saya juga melihat di situ tadi yang saya sebutkan lapangan tengah itu ada Rehan. Rehan sebagai gelandang bertahan walaupun tubuhnya tidak besar, kecil, tapi dia mobilitasnya bagus dan sangat bagus juga dalam hal mengcover ini ya lubang-lubang pertahanan Indonesia saat transisi Indonesia diserang. Ya. Dan ini menjadi semacam ini ya tambahan amunisi ya. Kalau misalkan di tingkat senior nanti dibutuhkan pemain-pemain gelandang bertahan, ternyata kita punya talenta-talenta di gelandang bertahan seperti Rehan tadi, gitu bro. Oke. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Filipina dan Indonesia memenangkan laga 3-0.
Bagaimana nih peluang Indonesia di laga-laga berikutnya? Apakah Indonesia masih punya kesempatan untuk menang besar juga di laga-laga berikutnya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.